Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Oke guys, kali ini kita sowan nih ke kebun anggurnya Om Eki, owner Tangerang Grab, bareng sama Om Gupron nih. Pengangguran juga ini dari Mauk. Ini dia nih ownernya nih Om. Assalamualaikum. Salam Salam warahmatullahi. pengangguran. Jangan lupa nih di subscribe, like, share, komen. Tuh. Ini apa namanya, channelnya namanya Tangerang Grab. Ini dia ownernya. Kalau ada iklan jangan di skip. Kita support. Berbakat nih jadi YouTuber. Saya emang YouTuber juga, Mang. Hmm. Pustakawan dunia itu. Oh, yang pustakawan dunia. Iya, itu, itu Om. aneh. Kalian biar nambah banyak subscribernya, ini bagus soalnya ini infonya. Kalau di kita kan apa namanya, anggur masih pro kontra ya, banyak yang anggap wah tanaman susah lu beli, kata dia kan begitu. Tapi kalau udah tahu ilmunya kan sebenarnya mah gampang aja ya. Gampang. Nah itu kalau di ini apa namanya, ini kan udah pembuahan nih pertama, ini yang kedua mau pembuahan lagi nih, foundation pruning. Ini kok bukan dari bat gitu, dari tunas air. Gimana tuh caranya? Kalau bukan gimana caranya, tapi bisa atau tidaknya. Gitu. Kalau kata saya, mau dia dari tunas air, mau dari bat itu sama aja, masih bisa juga. Kalau ada yang bilang dari tunas air untuk pembuahan dia kurang bagus, itu kata siapa? Karena kita hidup itu di iklim Indonesia, bukan iklim luar negeri. Yang mana kalau misalkan di luar negeri memang dia membutuhkan bat. Karena apa? Karena dia ada fase di mana tumbuhan itu dormansi. Nah, dorman, tidur panjang karena ada musim salju Musim ya. salju, musim dingin ya. Musim dingin. Makanya nutrisi yang ada di dalam daun itu tentunya akan lari ke batang semua. Nah, nantinya makanya kenapa dia makainya di bat gitu. Nah, mau numbuhin tunas air gimana gitu. Kalau misalkan pertumbuhannya aja lebih bagus di bat. Nah, itu kan kalau di luar negeri. Iya. Kalau misalkan di Indonesia itu nggak kayak gitu. Contohnya aja kayak yang di India ya. Karena sebagian besar kalau misalkan kita ingin meniru ilmu-ilmu pengangguran di luar negeri, lebih baik kita meniru ilmu yang ada di India, bukan yang ada di luar negeri. Oh, bukan yang di Peru apa gitu kan? Bukan. Yang kenapa? Karena di India itu iklimnya sama kayak kita. Tropis. Tropis ya. Berarti kalau numbuhin dari bat otomatis nambah lama lagi ya. Dia harus ngembangin tunas air dulu, ntar dipotong lagi, numbuhin bat lagi. Kalau misalkan kita menggunakan dengan bat, terlalu banyak nutrisi yang akan dibuang. Iya. Misalnya kita numbuhin tunas air terus kita esel breaknya, padahal nutrisi yang paling banyak itu ada di ujung-ujung tanaman. Nah, di ujung-ujung tanaman itu ketika kita buang itu hanya membuang-buang nutrisi. Nutrisi yang udah terkumpul di dalam batang ujung-ujungnya dibuang kayak begitu. Sayang, mending kita pelihara. Apalagi untuk pembuahan pertama lebih direkomendasikan untuk pembuahan melalui tunas air dulu. Supaya apa? Supaya kita mengajari gitu. Kita mengajari pohon kita untuk terbiasa mengalirkan nutrisi di batang tersebut gitu. Jadi udah ada jalurnya gitu. Kalau misalkan belum ada jalurnya, dorman gitu, ya untuk numbuhin bat aja itu susah. Kalau misalkan orang bilang pakai tunas air, tergantung juga karakternya ya. Kalau misalkan karakter dari pohonnya itu bisa kita pakai tunas air, pertumbuhannya rapi kayak yang ini nih banana, kita pakai tunas air. Nah, kalau misalkan kayak si trans Dickson gitu, karena ada yang trans yang tergantung juga ya tingkat kesuburan tanamannya juga. Kalau misalkan tanaman itu benar-benar subur, tunas airnya dia bisa sama rata pertumbuhannya. Tapi kalau misalkan nggak subur, ya mau nggak mau kita harus menggunakan esel break di batang sekunder. Ya contohnya kayak Dickson saya tuh yang di sebelah sana lah. Itu habis dipangkas untuk menumbuhkan batang tersier. Sebelumnya sudah melakukan yang namanya esel break di batang sekunder tuh. Itu lagi pada botak tuh. Itu lagi untuk menumbuhkan tersier dari bat itu. Dari bat sekunder. Buat tersiernya. Itu bukan nggak mungkin dia bawa bunga, pasti bawa bunga. Apalagi jenisnya Dickson kan, bener-bener vigor dia. Tapi tinggal itu pilihan kita mau dibuahkan apa tidak. Kalau saya menyarankan ketika bat itu tumbuh dan keluar bunga, mending dibuang dulu. Nah, kalau misalkan emang batangnya sudah benar-benar kokoh dan besar seperti ini, baru nanti kita buahkan, baru hasilnya bisa ketahuan bener-bener bagusnya. Power up dari satu buah si Dickson itu sendiri. Kalau batangnya kecil ngaruh ke kualitas itu ya? Oh jelas kalau batangnya ngeri. Kalau kualitas sebenarnya bukan mengaruh ke kualitas, tapi mengaruh ke masa depan si pohonnya gitu. Untuk pembuahan pertama, oke, buahnya gede gitu, karena memang nutrisinya masih awal tersimpan di dalam batang. Tapi untuk pembuahan kedua, pembuahan ketiga,
produktivitas pasti menurun, apalagi pohonnya nggak subur. Cuma terkadang kalau di orang-orang Indonesia, apalagi orang-orang yang masih awam di dunia anggur gitu ya, di dunia anggur tuh kalau udah ngebuahin gitu, ya udah buahin gitu aja, terus pohonnya ujung-ujungnya mati gitu. Oh, bisa sampai mati ya gara-gara habis Bisa ngebuahin. mati karena pembuahan. Nah, kebanyakan Indonesia kan, kalau orang Indonesia kan orangnya nggak sabaran gitu. Iya. Kalau batang udah masih kecil-kecil gitu udah dibuahin, ya Buahnya banyak lagi. Iya, kurus ntar. Sebagai contoh nih, Ini dia nih. punya Lakunya nih. Kasihan banget ya anggurnya, banyak banget buahnya, batangnya kecil. Tapi senang aja dia, yang seneng. Soalnya pohonnya tersiksa. Iya. untuk di Korea saja, ini kita lihat di Korea ya, dia membutuhkan jeda waktu sekitar 2 tahun untuk membesarkan batang. Oh. Itu di Korea, kayak ya di tempatnya Om Toha gitu. Ya. Itu 2 tahun dia baru mau dibuahkan, nunggu batangnya gede dulu kayak gini, Ya. baru dibuahkan. Tapi kalau di Indonesia enggak, asal potes aja udah tahu tempat pembuahannya, dipotes, dibuahin, bunganya dipelihara, jadinya Iya. buah. Terus tahun-tahun berikutnya udah nggak ada kabarnya lagi, tahu-tahu. Pohonnya kemana nggak tahu. Raib, tahu. Iya. Iya, Postingan iya, pertama mah keren-keren gitu kan Ah. buahnya, tapi postingan kedua, ketiga udah nggak ada. Iya, iya. Kebanyakan Pernah saya bisa nih. Kawan juga ada yang kayak gitu, kata dia, tebang lah. Kenapa udah nggak produktif? Itu kali ya alasannya. Ya, tadinya. sebenarnya anggur ini tuh jangan dibilang nggak produktif. Anggur ini tuh di Jepang aja batangnya bisa sampai sebesar pohon kelapa. Ya. Di Jepang itu. Nah, kenapa? Dia ada cara-caranya, ada yang namanya reflecting root, ada yang namanya foundation pruning. Kalau di Indonesia diomong foundation pruning, bingung, apaan foundation pruning? Iya. Ya itulah fungsinya foundation pruning, adalah mengumpulkan nutrisi kembali di tabung nutrisi supaya untuk dipakai di pembuahan berikutnya. Kayak contohnya nih, yang Monte Cristo ini kan habis panen kemarin. Ini saya pruning. Nah, saya pruning total nih Monte Cristo nih. Nah, tumbuh lagi kan? Dan itu pun bawa bunga. Dan bunganya saya buang dulu karena belum waktunya. Istirahat dulu ibaratnya. Istirahat dulu. Setelah udah sekitar 25 daun, saya asal break lagi, saya kumpulin lagi itu nutrisi di dalam batang. Nah, kalau udah terisi lagi, udah penuh lagi, batangnya udah semok lagi, udah mantap lagi, kambiumnya udah full gitu kan, baru kita buahin lagi. Begitulah cara yang benar untuk nanam anggur. Oh, berarti anggur ini kalau udah ngebuahin dia kurus batangnya. Kurus pasti. Oh. Bisa tuh, monte saya yang kalau di video-video saya tuh monte itu semok banget. Sekarang lihat habis ngebuahin langsung sekecil itu, tapi nggak gepeng. Bulat tapi kecil. Tadinya mah gede ya. Gede banget. Bisa begitu ya, nutrisinya kesedot ya. Sedot pasti itu, kesedot. Iya, 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 iya. Ini kita lihat. Ini anggur apa ini, Om? Monte. Ini Monte nih. Ini ada yang kecil-kecilnya, Om. Ada itu yang dead berry itu namanya. Apa namanya? Dead berry. Getberry. Berry yang tidak berkembang. Oh. Getberry. Monte Cristo nih, cakep bener. Insyaallah. Kayak ini ya, red globe warnanya ya. Iya. Apa Ninel gitu ya? Ini satu family lah. Oh. Dia emang gedenya segini maksimal, apa ini belum Bisa matang? gede aja. Bisa gede banget malah. Bisa. Kalau ini asalkan bener-bener perawatannya, karena berhubung di Tangerang Grape lagi ada tahap eksperimen. Ini kan kebun-kebun eksperimen semua, percobaan untuk menentukan mana kualitas terbaik dari satu varietas gitu. Cakep nih. Kalau Ini- misalkan emang kurang baik, ganti kepala ntar. Oh, ini umur berapa ini buahnya nih? Buahnya. Iya, umur berapa, apa namanya, kan ada masanya kan sampai matang. Matangnya gitu Iya. ya. Ini umur berapa ini? 3 Ini bulan mah apa? sekitar 2 bulan lah ini. 2 bulan Harusnya ya? 2 bulan setengah itu baru bisa matang nih. Karena kita pemakaian GA3 berlebih, di 2 bulan aja udah merah-merah. Oh gitu ya. Dia ngaruh ya. Ngaruh. Hormon itu ya, giberelin ya. Hormonnya juga ngaruh. Kadang kalau misalkan di media tanamnya itu terlalu banyak unsur MKP, masih ada sisa-sisa MKP, buah pun bisa cepat matang. Itu juga ngaruh. Coba ini Om ya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nih. Yang matang biasanya yang paling hitam dia ya. Iya. Jangan yang di situ Om, tuh yang di pohon aja nggak apa-apa tuh. Yang hitam-hitam. Langsung di Sampai enggak? Kagak nyampe aneh. Ente lah, ambilin. Cariin. Taruh dulu coy. Kita lihat anggur ini kena Enggak backlight. nyampe juga nih yang gede. Tuh, taruh dulu coy. Biar. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Cobain. Monte Cristo. masih hijau. Iya. Tapi lumayan gede ini. Lumayan gede ini Om. manis.
Asamnya 20%. Masih asam. Masih hijau. Masih asam. Ininya juga ini belum matang. Bijinya banyak. Hijau. Biar jelas kita naik. Ini tampilannya. Inilah enaknya nanam anggur di pekarangan rumah. Keindahannya Masya Allah. Idi. Mantap betul. Mantap betul. Monte Cristo nih. Ini lagi variation. Ini belum matang guys. Baru 2 bulan matang sama ya 12,5 atau 3 bulan lah. Yang banana udah dipanen ya? Belum. Masih di berongsong semua. Banana matangnya lama. Lama. Sekitar 4 bulan. Ini dia. Ini dia. Ini anggur apa pisang ini banana begini namanya? Backlight. Sah, jadi angle-nya. Ini berapa dompol ini? Insya Allah. Ini satu pohon om. Satu pohon banyak banget ya buahnya. Dan itu aja belum kapok, masih bunga-bunga terus. Dibuangin semua. Buang. Kalau nggak dibuangin dia ini kecil apa buahnya? Tunas air apa? Tunas air. Tunas air. Tunas air. Kita tunas air malah dibuang. Kalau di Tangerang Grab tuh nggak ada yang ceritanya iseng buang-buang tunas gitu, nggak ada. Sampai dia di bawahnya numbuh lokal lagi, nggak ada dibuang. Lokalnya itu ya? Iya, satu bisa untuk jadi cabang pembantu untuk fotosintesis, dua bisa kita dapetin lagi bibit dengan kualitas terbaik, kita cangkok. Udah tumbuh, kita pindahin grounding, kita grafting. Akarnya banyak, jos banget. Saya tunas air banyak, saya buang semua gara-gara mau pruning itu. Guys, ini dicangkok guys, nih. Ini di grafting nih banana nih. Wow, gede banget jos. Banana 7 tersier bawa 30 dompol. Livia 13 tersier bawa sekitar 90 dompol. Livia udah umur berapa itu? Buahnya? Buahnya ini mah paling baru ada sebulan. Ini. Tadinya panjang ini ke tekuk busuk. Di belakangnya masih kelihatan buah semua tuh yang nggak keberongsong. Ya. Dari jalan kelihatan. Dia emang hijau ya, enggak itu ya. Sampai matang hijau warnanya. Livia itu. Hijau-hijau pink. Oh. Bawahnya rijamat. Mana nih? Ngeri jangan. Ini masih fase hazel brick. Masih terus motes pucuk-pucuknya terus supaya pembesaran batang. Batangnya juga lagi ngebelah-ngebelah. Lagi semok-semoknya. Ini axle bricknya berapa daun om? Ini hasil brick sekitar, kalau saya sih nggak patokan berapa daun, tapi kalau misalkan emang dia daunnya udah banyak, saya hasil brick. Kalau misalkan ngasih tahu ke kawan-kawan sekitar 25, bahkan lebih pun boleh. Yang penting dia nggak Pucuknya terus kita gini. potes, Oh gitu ya. potes doang. Pohon nggak akan mati kok kalau pucuknya dipotesin terus. Ya. Yang penting daunnya ada. Kalau nanti kita potesin nih pucuknya, keluar bunga, Buang. buang ya? Nggak perlu di pondasiin pruning lagi? Apa gimana? Kita kalau udah siap nih, tetap di pondasiin pruning. Kalau buat ngebuahin? Pruning pembuahan sama foundation pruning itu beda. Oh beda. Beda. Kalau misalkan pruning pembuahan itu, ketika ini vessel break sudah berakhir, fase generatifnya kita melakukan pembuahan sudah berakhir, itu bukan foundation pruning ke depannya, tapi pruning pembuahan. Kita cari boot yang paling potensial untuk melakukan pembuahan, boot yang bulat, yang gede, yang mantap dah. Seperti ini adalah boot generatif, boot yang calon untuk bisa membawa buah, bootnya gede, bulat. Nah, kalau misalkan ya vessel break sudah berakhir, pupuk generatif sudah masuk, kita potong di sini. Nah, kita ketika kita potong di sini tentunya nih akan membawa bunga inilah yang kita setting, bunga yang kita inginkan. Kita yang ngatur pohon, bukan pohon yang ngatur kita. Oh iya iya. Iya mantap ya ilmunya ya, Masya Allah nih. Kayak gini guys. Buat yang bakal bawa bunga nih, bulat. Cakep. Ada yang lincus ya. Ada yang lincus, ada yang panjang. Yang lincus itu Sebenarnya vegetatif. dilihat itu jangan dari ujungnya, tapi kita ngelihat dari lingkaran yang ada di bawah ini nih. Oh.
di bawah tempat dia tumbuh pertama itu ini kan lingkarannya, kalau misalkan dia besar itulah yang potensi membawa buah. Bukan ujung Nah, ininya kalau ya. misalkan seperti ini yang di atas ini kan lingkarannya bawahnya kecil, ada yang lebih besar lagi ini. Nah, ini kita bisa untuk lakukan pruning pembuahan. Iya, iya. Tapi lihat dulu tanda-tandanya. Ketika kita melakukan yang namanya hazel break, tentunya akan memicu tumbuhnya bunga. Nah, itu tanda apa sih? Tanda memicu bunga itu tanda apa? Tanda unsur generatif yang ada di suatu pohon itu udah ada gitu, udah dimakan gitu loh. Nah, kalau misalkan udah dimakan, kita melakukan pruning pembuahan tentunya pastinya membawa bunga. Tapi kalau misalkan belum ada bunga, ini rizamat yang kata orang jenisnya genjah ya. Disenggol aja, disenggol gitu dia langsung bawa bunga. Buktinya ini nggak ada, belum bawa bunga juga. Saya hasil break udah sekitar 3 kali pemotesan. Nah, ini belum waktunya karena saya belum masukin unsur generatif. Nanti kalau udah masukin unsur generatif, kita hasil break dia keluar bunga. Kalau saya kan hasil breaknya seminggu sekali karena kerja kan. Nah, kalau udah keluar bunga gitu kita pruning pembuahan. Total tinggal dicari rumusnya karena saya belum tahu rumus pastinya si rizamat itu ada di bud keberapa yang paling bagus. Oh, itu ya main long spur apa Nah, main longsor, short main spur dulu. gitu ya. Nah, kan kita cari juga nih, kita selalu masukin data-data itu di buku harian anggurnya kan. Kayak yang kemarin nih Livia saya cari ada yang potong panjang, ada yang potong pendek, ada yang potong ini. Setelah ini ternyata di Livia semua bud itu membawa bunga semua rata-rata, bahkan di tunas air pun membawa Berarti bunga. nggak masalah dia ya short Kalau spur si long Livia spur. ya, kalau Livia yang ini ya. Kalau di banana itu di 15 sampai 16 itu paling bagus di situ. Kalau manicure finger tentunya di 17 yang saya tahu. Kalau di Dixon saya juga belum tahu. Baru yang susah-susah gitu aja sih, Monte Cristo. Pokoknya jenis Monte Cristo, Nizina, Ninel. Bagusnya itu di boot ke 8 dan 10. 9-nya kita buang, kita kopek. Nah, 2 boot itulah yang nanti bawa bunga bagus. Itu Monte Cristo, Nizina dan Ninel. Kalau Dixon belum Dixon kelihatan. Masih proses dia. Itu apa punya juga kan muskat, sain muskat apa ya? Sain muskat ada di belakang, cuma belum itu. Masih Baru. tahap vegetatif. Vegetatif. Kalau vegetatif gitu dia cocoknya pupuk apa aja, Om? NPK, NPK Ya, apa Mbak. Ponska? NPK. Kalau Ponska kita lihat dulu, Ponska itu kandungannya apa gitu. Kenapa sih saya bilang NPK? NPK kan banyak jenisnya ya, ada yang kandungannya beda-beda juga. Ada kalau di tanaman anggur, karena anggur ini tanaman sejati ya. Nah, kalau tanaman sejati ini tentunya ada batang, ada akar, ada daun dan ada buah. Nah, itu membutuhkan yang namanya di fase vegetatif membutuhkan unsur yang seimbang. Makanya pabrik itu membuat NPK 16 16 16 untuk apa? Untuk keseimbangan dari pohon itu. Nah, kalau misalkan padi kan bisa dikatakan sebagai pohon yang bukan pohon sejati karena dia nggak punya batang. Nggak ada batang ya. Nggak ada batang ya. Daun Dia doang. bukan pohon sejati. Apa sih yang dominan untuk tanaman padi? N dan P, nggak K-nya. Gitu. Kalau misalkan si anggur lebih dominan ke NPK seimbang 16 16 16 karena dia pohon sejati. Kalau dosisnya sendiri itu 1 sendok untuk 25 liter air. banyak juga ya. Itu buat berapa pohon? Kalau grounding saya 1 pohon. Satu pohon itu lek-lek semua. Apa enggak Akar anggur itu dia bukan ke bawah tapi ke samping. ke samping ya? Kalau kita hanya menyiram sekitar 5 liter hanya di sekitar itu aja. Sementara akar yang sangat aktif dalam mencari makanan itu akar-akar muda, bukan akar-akar tua. Ya, kayak misalkan di sini di bawah sini nih ya. Ini lingkaran akar-akar tua semua di sini. Ya. Akar-akar yang tidak produktif untuk menyerap makanan. Sementara akar-akar muda tentunya udah menyebar kemana-mana ke sini. Ketika akar-akar muda itu, misalnya kita nyiram cuma sini doang nih. Ya tentunya akar-akar tua saja yang makan. Dan itu sedikit. Lah akar muda. Nah kalau kita nyiram dengan 25 liter air, sampai airnya lober-lober ke sini. Jadi semuanya makan. Ini bisa dilihat akarnya nih. Oh, itu akarnya dia ya. Ini Iya. akarnya nih. Kelihatan. Sampai ke atas gitu ya. Ini ban masuk ke dalam, nyamping dia. Ini semua di sini, bawah ini semua akar semua. Anggur seperti itu. Akarnya ke samping. Makanya kalau di pot itu dia lambat ya pergerakannya ya, karena nggak bisa banyak ya akarnya ya. Kembali lagi anatomi akar dari pohon anggur kan ke samping. Ya. Kalau misalkan di pot mau nggak mau dia pasti ke bawah. Mau kemana lagi tumbuhnya? Iya. Merungkel yang ada. Makanya, ini pohon di sini akar bisa sampai ke sana, ke sana. Nah, bagusnya mending kita kalau untuk pemupukan serentak dan pembuahan juga serentak seperti itu, biar nggak tercampur ininya. Itu yang Jakaba dikombinasiin juga.
kombinasi juga. Seminggu ini NPK gitu. Jadi kalau orangnya tiap hari juga makannya sama aja juga bosen. Saya menganggap tanaman juga seperti Sama itu. ya, manusia ya. Jadi beda-beda. Jadi dia makannya bisa beda-beda, pertumbuhannya juga lebih bagus gitu. Minggu ini kita NPK, minggu besok kita pakai Jakaba, minggu besok kita pakai POC gitu aja. Umur ininya bagusnya berapa bulan tuh baru dikasih NPK? Kalau kita baru grounding. Hitungannya itu bukan berapa bulan, tapi kenyataan yang ada di lapangan. Kalau pohonnya memang dia udah besar, udah kuat, baru kita kasih pupuk kimia. Tapi kalau misalkan masih kecil, jangan sekali-kali. Yang ada mati ntar kasih pupuk kimia, bahaya. Ya kalau dosisnya tepat, kalau dosisnya misalkan 1 sendok untuk 5 liter air, modar pohonnya. Modar ya, overdosis. Overdosis. Tapi kalau Jakaba sama, apa lebih aman? Kalau Jakaba dia ketemunya juga organik ya, tetap walaupun organik kita juga ada ininya ya, ada dosisnya. Dosisnya ya. Alangkah baiknya gitu. Setengah dari ember cat itu kita kan belah 2, itu untuk 25 liter air. Sekali kocor berarti ya? Kocor. Ini kalau ini kan musim hujan nih. Hmm. Musim hujan ini kalau kita kocor bagus nggak? Nanti kan kesiram air hujan lagi itu pupuknya. Ya nggak masalah, Nggak masalah, tetap dikocor. tapi kocor. Gitu. Intinya 1 minggu sekali, mau dia hujan mau enggak, Tetap ya. kita pupuk. Kalau misalkan emang nggak sempet mau nggak mau ya nggak dipupuk juga nggak apa-apa. Toh pupuk-pupuk yang kemarin yang masih ada tersisa masih ada di dalam Masih tanah. ada ya. Pohon nggak akan mati kalau walaupun telat pupuk gitu. Yang penting ada airnya dia ya. Iya. Nggak terlalu kering ya. Lembab lah ibaratnya. Nggak kapok, dia masih berbunga terus. Oh iya ya. Bunga yang nggak diinginkan. Kalau mau dipelihara nggak matang-matang atau ntar ya? Apa kecil jadinya? Kasihan, kecil nggak bisa gede ntar. Ini aja sebenarnya salah, harusnya jangan banyak-banyak meliharanya. Cuma ini berhubung masih eksperimen. Saya pengen lihat nih sekuat apa ini pohon livia untuk menampung buah gitu loh. Iya, kalau di Korea apa gitu ya, yang sistem teralis itu di luar negeri dia paling cuman melihara 2 batang gitu kan. Seperti itu. Ini 2 saya cuma tahun itu nungguin. pengen ngasih tahu sama kawan-kawan pengangguran tuh kalau livia itu genjah gitu. Pengen ngasih tahu itu doang. Bukan seakan-akan saya pengen pamer bunga saya banyak, enggak. Saya pengen kasih tahu yang rekomendasi untuk ditanam gitu. Iya, di Indonesia gitu ya. Untuk kegenjahan nih mantap banget livia. Padahal tanahnya enggak ini ya, enggak tanah biasa ya gini ya. Yang biasa tanah sawah, urukan. Sawah ya. Tapi emang penanganannya, perawatannya bagus, jadi bagus hasilnya. Yang penting kalau kita nanam anggur tuh tahu sejarahnya. Sejarahnya ya. Ya maksudnya sejarah tanahnya gitu loh. Jangan nanam anggur cuma digali sedikit terus kita tanam, kita nggak tahu sejarahnya, ternyata bawahnya puing semua. Nah itu, kecuali kita tahu sejarahnya. Wah ini dulu tanahnya urukan nih, bagus nih untuk nanam. Ya kita tanam nggak apa-apa. Nah misalkan bawahnya urukan terus atasnya tanah cuma sedikit, ya itu percuma. Kebanyakan orang kayak begitu. Kok pohon saya nggak subur-subur? Ditanya sama orang-orang yang tahu. Orang yang taunya bingung. Soalnya orang yang tahu itu, misalkan orang yang udah biasa ke anggur, dia nggak tahu masalah yang ada di lapangan tuh seperti apa. Ya. Ya, kadang ya gitu. Yang ada yang di lapangan tuh ngomongnya nggak subur-subur gara-gara ini, gara-gara itu, kita nggak bisa nganalisa. Iya. Siapa sih yang bisa nganalisa? Yang punya pohonnya itulah yang bisa nganalisa, bukannya orang lain. Ada tuh yang udah dikasih pupuk, dia stuck aja. Itu gimana itu? Udah dikasih pupuk kandang, kasih pupuk kimia sama aja. Apa dia lagi memperbanyak akar apa gimana itu? Ya. Kalau kayak gitu. Jadi kalau misalkan bibit ya Om, bibit itu kita nggak bisa paksakan kita kasih pupuk segala macam gitu ya, karena fase saat bibit itu aja masa dimana dia masih aktif tumbuh dari nutrisi, bukan dari tanah, malah bukan dari apa yang dia makan. Nutrisi bawaan cutting. Bawaan cutting ya? Iya. Lah ketika nutrisi bawaan cutting itu habis, nah tentunya dia hanya mempunyai daun yang sedikit dan akar yang sedikit pula. Nah sementara dia tiap hari fotosintesis. Fotosintesis mengumpulkan kembali, kan dia stuck nih. Yang namanya stuck kan nggak tumbuh. Nah itulah ada fase di mana dia mengumpulkan kembali cadangan makanan melalui pertumbuhan akar. Yang numbuh itu di akar, bukan di daun. Nah setelah akarnya banyak, kita potes sedikit, baru dia nanti mau tumbuh lagi, gitu. Tetap dipotes sedikit ya? Kalau sedikit supaya apa yang stuck itu kita buang, tapi nunggu lama dulu. Akarnya udah banyak, baru kita potes. Berapa bulan kira-kira tuh nunggunya? Kita nggak ngelihat bulan gitu. Nggak. Bisa dilihatnya dari mana itu? Ya dilihat aja itu pohon udah bagus belum, perakarannya udah kuat belum. Kita bisa dongkel kok dikit tanahnya gitu. Kita lihat akarnya udah banyak apa belum. Sedikit saja, jangan semuanya didongkel.
bisa dilihat. Nggak ngaruh ke ini ya dia ya, ke pohonnya. Apa takut mati apa gitu Nggak, asalkan nggak ya? kita hanya sedikit saja kita untuk ngecek nggak Ngecek. apa-apa. Kalau misalkan udah seperti itu, dipotes sudah tumbuh lagi seperti itu, ya udah dibiarin aja. Baru kita masukin pupuk. Pupuknya pun dengan dosis rendah, jangan dosis banyak-banyak. Kalau pohon masih kecil ya cukup aja seujung sendok untuk berapa? Untuk 5 liter air, jangan banyak-banyak. Kalau pohon yang udah gede-gede seperti ini baru 1 sendok untuk 25 daunnya liter banyak air. gitu ya. Ini kalau apa namanya sampai berapa bulan gitu fase vegetatif, beda-beda apa gimana? Kita ngelihatnya per ukuran batang ya, apa Ya, gimana? kenyataan yang di lapangan, bukan melihat waktu, bukan melihat bulan, enggak. Kalau misalkan vegetatifnya batang udah segede jempol, fase vegetatif itu udah bisa masuk ke generatif. Asal ada syaratnya. Tersier udah ratanya sama semua, misalkan 25 daun semua, sejempol juga batang primernya. Nah, baru kita masukin ke generatif, pupuk generatif. Pupuk generatif udah masuk. Kalau udah masuk seperti itu, udah sebulan kita melakukan hasil break lagi, udah 4 kali pemberian unsur generatif, baru kita bisa melakukan pruning pembuahan. Syarat juga, ya kayak tadi syaratnya kayak Rijamat, udah keluar bunga kecil begitu. Di ujung-ujung bunga yang tidak kita inginkan, batang udah mulai membelah semakin membesar, baru kita melakukan pruning pembuahan. Berarti tandanya minimal bunga ya, bunga PHP apa? Ya, bunga apa PHP sebenarnya sih, bukan PHP, bunga kecil, bunga sempurna tapi kecil. Itu bunga yang tidak kita inginkan. Ada juga yang patokannya dia batangnya udah coklat. Nah, udah coklat nih, udah siap nih buat dibuahin gitu katanya. Coklat nggak menentukan. Nggak menentukan. Bahkan ada yang pohon masih kecil ya batangnya udah coklat. Ya. Terus dengan batang kecoklat gitu kita membuahkan, tentunya tidak. Kenyataan di lapangan nih, kita harus punya standar sendiri. Jangan ngikut-ngikutin orang. Kalau misalkan kita udah punya standar yang benar-benar kita iniin, kita benar-benar kita temunin gitu ya standarnya. Ya udah kita ngelakuin itu semua gitu. Cari ilmu yang masuk akal aja, jangan yang nggak masuk akal. Makanya adanya riset biar kita bisa ngikutin ke depannya, nggak perlu ada kesalahan gitu kan, bisa ngikutin Tangerang Grape.